Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rif'atu Fadli dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan menyampaikan review tokoh Islam nasional, yakni Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau yang sering kita kenal dengan Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau lahir pada 27 Januari 1820 Masehi di Desa Lagundih, Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Masa kecil hingga remajanya, Kiai Khalil menghabiskannya dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih dan nahwu. Hal ini tercermin dari kemampuannya untuk menghafalkan 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik. Beliau juga telah mampu membaca Al-Quran dengan metode qiraah sab'ah. Sebelum merantau untuk belajar di luar pulau Madura, Kiai Khalil lebih dulu berguru ke Tuan Guru Dawu yang lebih dikenal dengan nama Bujuk Dawu di Desa Malaje, Bangkalan. Selain itu, beliau juga belajar kepada Tuan Guru Agung yang dikenal dengan sebutan Bujuk Agung. Setelah itu, Kiai Khalil mendatangi satu pesantren ke pesantren lainnya untuk belajar ilmu agama. Di antaranya adalah pesantren Bungah di Gresik, pesantren Langitan Tuban, pesantren Cangaan Bangil, pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan, pesantren Sidogiri Pasuruan, pesantren Winongan, dan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banyuwangi. Dengan demikian, Kiai Khalil telah memperkuat jaringan keilmuannya dengan beberapa pesantren di Jawa dan Madura, sekaligus sebagai seorang santri. Setelah itu, beliau menikah pada usia 24 tahun dengan Nyai Asyik yang merupakan putri dari Lodra Putih. Hasil dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 2 orang anak yang kemudian diberi nama Muhammad Imron dan Rohmah. Beliau pun kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Nyai Misi dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asma. Sementara itu, proses perjalanan pendidikan Kiai Khalil dilanjutkan tak lama setelah beliau menikah. Saat itu, beliau memutuskan untuk belajar ke Mekah. Beliau belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Dia dikenal sebagai seorang pelajar yang tekun. Selain menuntut ilmu, Kiai Khalil memiliki kebiasaan istimewa, yakni menggunakan bajunya sebagai kertas untuk menulis semua pelajaran yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Maka tak heran jika semua baju yang beliau punya hanya berwarna putih. Saat beliau sudah berhasil menghafalkan semua catatan itu di luar kepala, maka beliau baru bisa mencuci bajunya dan memakainya kembali. Selain mempelajari tentang ilmu eksoteris seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu nahwu, beliau juga mempelajari ilmu esoteris ke berbagai guru spiritualnya, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar yang bertempat tinggal di Jabal Kubais. Melalui Syekh Ahmad inilah ajaran Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah sampai kepada beliau. Meskipun biasanya kedua jenis tarekat ini justru dipelajari secara terpisah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.